Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Bidayah, para pengurus PKM, para pengurus inti, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan kajian tafsir surah Al-A'raf ayat 127. Surah Al-A'raf 127. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita ini sebagai wasilah bagi kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama surah Al-A'raf 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينفثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة
siapa yang berkata al-malaku min qaumi Fir'aun, pejabat-pejabat, tokoh-tokoh dari Raja Fir'aun. Dia mengatakan kepada Fir'aun, memberikan usulan kepada Fir'aun setelah kalah kemarin dalam pertandingan yang melibatkan ahli-ahli sihir, tapi ahli sihirnya justru tunduk dan kemudian mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa dibiarkan sambil diawasi oleh Fir'aun beserta para pejabatnya ini. Lalu para pejabatnya ini berkata, "Atad'u Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa ahlihaka." Sudah cukup lama dibiarkan Musa, lalu biasanya yang mengusulkan ini kan orang-orang di bawahnya ini. Kalau ada presiden, biasanya ini pembisik-pembisiknya ini yang banyak berperan. Pembisik-pembisiknya ini berkata, apakah Allah akan membiarkan Musa wa qaumahu, dan juga beserta kaumnya, liyufsidu fil ardi, yaitu untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Apa yang maksud kerusakan di sini? Karena mereka ini sembahannya adalah Nabi Musa, wa yadharaka alihatak, dan meninggalkan sembahan kepadanya. Yang dikhawatirkan yang pertama, nanti mereka akan menyembah, semakin banyak yang menyembah Allah, dan itu membahayakan kerajaannya Fir'aun, karena mereka tidak taat lagi kepada Fir'aun, taatnya nanti kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka akan melakukan sistem yang berbeda dengan sistemnya kita. Mereka nggak akan bisa mengikuti kita karena mereka punya ketentuan yang berbeda dengan ketentuan kita. Ini yang disebut dengan liyufsidu fil ardh. Mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu mereka akan mengacaukan kita. Qala, lalu dijawab oleh Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kita akan membunuh anak-anak mereka yang lahir juga yang ada, wa nastahyi nisa'ahum, dan kita akan mempermalukan perempuan-perempuan muslimah yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ini sudah biasa dilakukan teror supaya mereka itu tidak nyaman, maka dilakukan teror. Terornya itu antara lain membunuh anak-anak mereka. Dibunuhlah nanti anak-anak dari orang-orang muslim, didata semuanya, lalu dibunuh anak-anaknya. Terus perempuannya dihinakan. Dihinakan itu bagaimana? Banyak hal dilakukan kepada perempuan-perempuan mereka. Dihinakan itu antara lain juga diperkosa, antara lain dibuat mereka menjadi hina. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengingkari sisi kemanusiaan, sebagaimana yang terjadi sekarang di Gaza oleh Bani Israel. Mereka dulu ditindas, dan orang Yahudi ini melakukan penindasan yang luar biasa, membunuh anak-anak, sengaja dibunuh supaya generasinya tidak tumbuh, dihabisi kaum wanitanya, dipermalukan kaum wanitanya, karena dengan jumlah wanita yang sedikit, maka mereka akan kehilangan lost generation, kehilangan banyak generasi. Kalau kaum perempuan itu sedikit, justru dia membahayakan keadaan yang ada di situ. Ini sudah pernah terjadi dulu di Fir'aun. Dari apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah putar kilas balik dari apa yang terjadi
pada masa yang lalu. Jadi sejarah ini banyak yang berulang. Apa yang terjadi pada Fir'aun sekarang terjadi dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Yang berikutnya mereka mengatakan kami kuasa, nggak ada yang bisa menghalangi kami. Sama dengan sekarang, Israel itu mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Israel. Bapak itu perhatikan pernyataannya Netanyahu, tidak akan ada yang bisa menghalangi kami, nggak ada. Selalu begitu. Jadi orang-orang yang tidak menyembah Allah itu kalau melakukan segala sesuatu selalu melampaui batas. Seakan-akan mereka sudah paling kuat, seakan-akan mereka tidak ada yang bisa menandingi. Lalu apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam? Responnya Nabi Musa seperti apa? Qala Musa liqaumihi. Musa berkata kepada para pengikutnya. Pengikutnya ini kebanyakan adalah kaum Bani Israel. Bisa dikatakan tidak ada pengikutnya yang dari Mesir, yang dari bangsa Kipti, tidak ada. Yang mengikuti itu kebanyakannya adalah kaum Bani Israel yang memang sudah tertindas. Apa responnya Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, Ista'inu billahi wasbir. Bermohonlah kalian pertolongan kepada Allah dan tetap sabar. Jadi kalau ada orang kena musibah, terus kemudian ada orang datang, Bu, sabar ya, Bapak sabar ya, itu kan biasa. Memang itu yang diajarkan oleh agama. Yang diajarkan oleh agama itu tetap berusaha minta pertolongan kepada Allah sambil tetap bersabar. Jadi itu konsep yang dari awal. Siapapun yang mengalami kesulitan, siapapun yang mengalami persoalan, musibah dan lain sebagainya, tiga itu harus dilakukan. Tetap pada posisi usaha. Apa yang kita lakukan harus tetap dilakukan. Jangan tidak dilakukan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sambil terus bersabar. Ini resep mendasar dari orang yang beriman. Jadi ini resep mendasar dari orang yang beriman. Kan kita selalu mengatakan begini. Kita selalu mengatakan, ya situ nggak ngerasain, saya yang ngerasain, gitu ya. Sabar. Ya. Kita udah dari dulu bersabar. Gitu. Sering kita juga begitu. Memang ya begitu. Hidup harus begitu. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan tidak ada musibah sekalipun, kita harus bersabar. Bedanya nanti orang mukmin yang diberikan oleh Allah cobaannya itu sekaligus melahirkan pahala. Cobaannya itu menghapus dosa-dosa dia. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak. Di sini bedanya. Makanya bagi orang yang tidak beriman sekalipun, tiga dasar ini juga harus dilakukan. Dia harus tetap yang dilakukan tetap dilakukan. Dia harus meminta pertolongan. Hanya mereka tidak tahu minta pertolongan kepada siapa. Tidak kepada Allah yang jelas. Mereka tetap harus bersabar. Di sini bedanya. Nabi Musa menyatakan, kenapa harus bersabar? Karena hidup pasti akan berjalan dan akan berubah. Tidak mungkin semuanya itu satu alur bahagia. Enggak, itu bukan dunia. Sedih yang selamanya tidak mungkin selamanya begitu. Itu bukan tipologi dunia. Tipologi dunia itu ya ada sedih, ada bahagia, ada senang, ada gembira, ada susah, ada senang. Itu dunia. Maka
setelah Nabi Musa mengatakan 3 dasar itu penting dilakukan, lalu Nabi Musa mengatakan innal arda lillah, karena bumi ini miliknya Allah. Apa artinya? Nabi Musa memberikan sikap optimis kepada kaumnya. Dunia bisa berubah, Fir'aun bisa begitu, semuanya itu tidak lama. Jadi lama dan tidak lama itu tergantung mindset kita. Hidup kita ini tidak lama. Tapi bagi orang yang sudah umurnya panjang, dia kata, oh saya nggak mati-mati kok, lama banget. Jauh dan tidak jauh itu mindset kita. Bagi bapak-bapak di sebelah sini yang biasa sering ke Bandung itu mengatakan Bandung itu dekat. Dekat, dia bilang dekat. Bagi bapak-bapak yang sebelah sana yang nggak pernah ke Bandung, Bandung itu jauh. Jadi sangat tergantung kepada kita. Apakah kita yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun ini merasa bahwa hidup ini singkat? Kita yang sudah berada di 50 hidup ini singkat. Tapi bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, dia mengatakan hidup ini panjang, sehari aja panjang, gitu. Sejam aja panjang. Padahal bagi sebagian orang hidup yang 60 tahun, 70 tahun itu singkat. Maka Nabi Musa memberikan sikap optimis. Dia mengatakan innal arda lillah, bumi ini miliknya Allah. Fir'aun tidak selamanya berkuasa. Yurisuha man yasha'u min ibadihi. Bisa jadi apa yang terjadi pada Fir'aun itu nanti diberikan kepada orang lain yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hidup ini sangat berpotensi untuk selalu berubah. Karena itu kita tidak boleh menghinakan orang. Kendati dia kita lihat sekarang misalnya tidak mungkin dia bisa mengalahkan saya. Misalnya orang miskin dihina oleh orang kaya, lalu orang kaya mengatakan kamu akan selamanya begitu. Tidak. Bisa jadi berubah. Yang miskin menjadi kaya, yang kaya bisa menjadi miskin. Itu dunia. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan sikap optimis. Bumi ini bisa diwariskan. Artinya kekuasaannya Fir'aun yang sedemikian hebat itu bisa runtuh. Bisa jadi nanti kita yang menjadi penguasanya. Innal arda yurisuha man yasha'u min ibadihi. Semua sangat mungkin di dunia ini. Tergantung pada 3 hal tadi. Jadi 3 hal tadi kelihatan sepele, tapi 3 hal tadi sebenarnya mendasar. Tetap berusaha dengan seluruh kemampuan kita, minta tolong kepada Allah, ya Allah. Gitu. Karena yang bisa berubah itu Allah. Yang bisa berkehendak, maka di sini kan mayyasha. Yang berkehendak itu hanya Allah. Yang tidak terhalang oleh apapun. Makanya kalau kita undang orang, kita undang, Bapak, saya undang ke masjid pilih dia. Jawabannya Bapak apa? Insya Allah. Itu jauh, masih jauh. Kenapa masih jauh? Bapaknya hanya ngomong insya Allah, dia belum mengatakan kehendaknya. Tapi kalau ketika saya undang Bapak, kita undang ke masjid pilih dia. Di antara bapak-bapak ada yang mengatakan saya akan datang ya Pak. Itu lebih dekat kehendaknya. Kenapa? Karena kehendak dia sudah dinyatakan. Tinggal menunggu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengatakan baru insya Allah, panjang. Kita menunggu kehendaknya dia, kita menunggu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, yang mengatakan saya akan hadir ya Pak, itu sudah dekat kehendaknya dengan kita. Tapi kalau dia masih mengatakan Pak datang ya insya Allah, nah itu panjang urusannya. Nah itu karena kehendaknya dia saja belum dinyatakan, apalagi kehendaknya Allah. Yang penting apa? Yang
penting berikutnya, wal aqibatu lil muttaqin. Dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu perhatikan. Kalau kata akibat itu apa? Akibat itu dampak. Akibat itu adalah sesuatu yang hasil dari kita laksanakan itu akibat. Wal aqibatu lil muttaqin. Kalau Al-Qur'an menggunakan alif lam, al wal itu dalam kata akibat itu selalu akibat yang ada di situ adalah akibat yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu akan selalu kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kata akibat ini tanpa alif lam, maka akibat yang dimaksud di situ adalah akibat yang buruk. Perhatikan, fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Akibat bagi orang-orang yang mendustakan. Ini buruk. Makanya orang yang beriman tadi, apapun keadaannya, ketika dia dicoba oleh Allah dengan musibah, dengan kesulitan, dengan banyak hal, ujian dan lain sebagainya, itu baik buat dia. Kenapa baik buat dia? Karena itu adalah ujian yang apabila dia bisa lolos di situ, Allah akan memberikan tempat yang lebih tinggi dari itu. Seandainya orang itu masih tetap berada pada posisi itu, musibah, kesulitan dan ujian itu menghapus dosa-dosa dia. Paling tidak menghapus dosa-dosa dia. Kalau dia bisa bersabar, berpahalanya, dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya itu nanti di akhirat. Ini yang disebut dengan wal aqibatu lil muttaqin. Maka kita yang beriman semua serba baik. Kalau kita bisa melanjutkan tadi dengan bagus, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, tetap minta pertolongan kepada Allah sambil bersabar, kita akan lewati itu. Bahasa orang-orang syair mengatakan badai pasti berlalu. Nggak mungkin dia nggak berlalu. Dunia itu seperti itu. Maka wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu akan selalu didapati oleh orang yang bertakwa. Harus bertakwa, karena Allah nanti akan memberikan jalan. Perhatikan, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan itu menghasilkan banyak kemudahan. Ketika kita dicoba dengan satu musibah, akan banyak hal baik berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi di situ menegaskan kepada kita kebaikan itu lebih banyak diberikan oleh Allah sejatinya. Kalau kita bisa melihatnya dengan objektif. Lalu pengikutnya Nabi Musa itu dikasih nasihat seperti itu, mereka mengatakan, "Udina min qabli an ta'tina wa min ba'di ma ji'ana." Musa katanya, Fir'aun itu sudah habis-habisan kepada kami sebelum engkau datang menjadi utusan, dan bahkan ketika engkau sudah menjadi utusan sekarang pun Fir'aun itu masih bersikap zalim, bersikap lalim kepada kami. Nggak ada bedanya katanya. Itu persis tadi kalau orang yang kena musibah itu mengatakan, iya situ nggak ngerasain ya, yang ngerasain adalah saya. Mudah ngomong sabar. Memang mudah, ngomongnya mudah banget sabar itu. Tapi bagi yang melaksanakan, nah di situ yang sulit. Sama kaumnya Nabi Musa juga begitu. Musa, kamu gampang ngomong gitu katanya itu. Kita ini yang rasakan, di sini nih rasanya, itu di hati nih rasanya. Sama kaumnya Nabi Musa juga begitu. Jadi udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'ana. Jawaban Musa apa? Ini hebatnya Nabi. Dia selalu memberikan kata-kata yang baik, walaupun orang yang diajak ngomong itu nggak nyampe. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum.
Jadi doanya orang yang baik, perkataannya orang yang baik itu mengandung doa. Ya semoga Rabbukum Tuhan kalian ayyuhlika aduwwakum, membinasakan nanti musuh dari kalian. Kalimatnya menggunakan asa. Semoga. Kenapa asa? Karena Musa itu sebenarnya sudah dikasih isyarat oleh Allah, dia yang bakal menang. Cuma nggak tahu kapan. Makanya dia harus sabar. Gitu. Sama dengan kita. Semua orang yang bertakwa itu akan mendapatkan akibat yang baik. Cuma kita nggak tahu kapan ini, kapan. Dari itu yang harus bersabarnya di situ. Maka Musa mengatakan kepada kaumnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan kalian itu nanti membinasakan musuh kalian. Caranya bagaimana? Musa belum tahu. Kapan waktunya? Apalagi. Tapi bahwa orang yang beriman akan diberikan akibat yang baik itu pasti. Cuma kita memang tidak tahu kapan. Makanya kita harus sabar. Makanya tadi kesabaran bagi orang yang beriman itu tidak ada batasnya. Batasnya itu sampai dia meninggal. Kalau dia sudah meninggal, itu batas. Kita sholat berjamaah, kadang-kadang kan berat. Ya Allah, berat banget ini mau sholat berjamaah aja berat. Rasanya begini-begini aja ya, gitu. Sabar. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan memberikan buah yang terbaik bagi kita, akan menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita. Wa yastakhlifakum fil ardh. Ini kalimat yang kedua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yastakhlifakum, menjadikan kalian khalifah. Khalifah itu apa? Menjadikan kalian sebagai pengganti Fir'aun. Cuma bahasanya oleh Nabi Musa alaihissalam itu masih dihaluskan. Kenapa dihaluskan? Supaya tidak euforia. Karena kalau bahasanya itu langsung didohirkan, orang nanti sombong, dia lupa untuk bersabar, dia lupa untuk berjuang. Wa yastakhlifukum fil ardh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kalian kekuasaan. Fir'aun akan hancur, kalian nanti yang menjadi penguasa. Bisa apa enggak? Maka bisa apa enggak? Pada kalimat berikutnya, fayanzuru kaifa ta'malun. Ketika nanti kalian sudah berkuasa, lihat apakah kalian sama dengan Fir'aun? Apakah kalian akan berbeda dengan Fir'aun? Kita ini menjadi orang yang taat karena keadaan. Keadaan itu mendukung. Kenapa keadaannya? Keadaan kita begini. Coba keadaan kita berbeda. Kita menjadi misalnya menteri atau menjadi anggota DPR. Kira-kira masih di sini nggak? Nggak mungkin ada di sini. Di tempat yang lain dia. Nah, di sini. Makanya dalam semua keadaan bagi orang yang beriman, ketika keadaan itu berada dalam ketakwaan kepada Allah, sebenarnya itu yang paling penting buat kita. Jadi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua hal-hal yang menurut kita kurang, justru di situ ada hikmah kebaikannya. Karena begini kita jadi begini, karena begini kita jadi begini, karena begini kita jadi kuat, karena begini kita jadi semangat, karena begini kita gitu. Kalau tidak itu kita tidak bergerak. Maka setelah Nabi Musa memberikan sikap optimis itu, Nabi Musa mengatakan, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Maka nanti kalian akan lihat, jadi menjadi orang yang sangat berkuasa itu berbeda dengan dulu ketika kita tidak punya apa-apa. Menjadi orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupi oleh Allah segalanya oleh Allah, itu berbeda
dengan yang dulu mungkin kita sulit, secukupnya, seadanya. Gitu. Maka yang harus dijaga itu adalah konsistensi ketakwaan kita kepada Allah. Oleh sebab itu sebaik-baiknya yang menyertai kita adalah ketakwaan. Karena kalau yang menyertai kita itu ketakwaan dalam keadaan posisi apapun, nah, kita akan tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, baik kepada manusia. Nah, di situ. Tapi kalau tidak, kita akan sombong nanti. Kita akan meninggalkan orang-orang di sekitar kita karena kita merasa sudah berbeda dengan yang lainnya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin minats thamarat la'allahum yadhakkarun. Apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu sekalian? Setelah Nabi Musa memberikan semangat kepada kaumnya, tahun-tahun yang dilalui berikutnya adalah tahun kesulitan. Bukan hanya buat kaum Bani Israel yang biasa sudah sulit, tapi bagi Fir'aun beserta rakyatnya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Allah menyebut ala Fir'aun. Dan tahun-tahun berikutnya adalah tahun paceklik. Bertahun-tahun kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Allah menggunakan kalimat ala. Kenapa ala? Biasanya walaupun tahun itu adalah tahun paceklik, tahun yang sulit dalam sebuah negara, biasanya di istana itu masih ada makanan. Berbeda dengan di rakyat itu habis-habisan itu. Tapi di negara masih ada, karena mereka memang sudah diatur sedemikian rupa. Yang betul-betul habis-habisan itu adalah di rakyatnya, maka disebut di sini ala Fir'aun. Fir'aunnya sendiri mungkin nggak ngerasa, tapi Fir'aun mendapatkan indikasi bahwa oh ternyata sulit gerak. Sulit bertahun-tahun mereka mengalami paceklik. Jadi yang biasanya semuanya mudah menjadi sulit. Makanan yang semuanya lancar sekarang menjadi tidak lancar. Ekonomi yang dulunya bagus, nah sekarang itu juga bagian dari ujian. Maka di sini Allah mengatakan la'allahum yadhakkarun, supaya dengan paceklik, dengan kesulitan itu mereka langsung ingat Allah. Mereka percaya pada Musa. Yang Musa itu merupakan Rasulnya Allah dengan mukjizat yang sudah jelas kepada mereka. Tapi apakah Fir'aun dan rakyatnya seperti itu? Tidak. Karena sudah berjalan bertahun-tahun, maka mereka nanti minta kepada Musa. Dipanggillah Musa itu oleh Fir'aun. Untuk apa? Untuk mendoakan. Jadi ini yang sering dikatakan orang ahli beragama, kiai itu dibutuhkan itu kalau masa krisis. Gitu. Tapi ibu bisa lihat itu, ketika pemimpin itu mengalami kesulitan, yang dideketin siapa? Ulama. Ya. Kalau udah aman, siapa yang dideketin? Ya, bukan ulama lagi di situ. Bapak Ibu bisa perhatikan kemarin itu pidatonya Presiden terpilih. Ketika dalam masa-masa sulit yang dicari siapa? Ulama yang dicari. Gitu. Tapi kalau sudah aman, nah, dia cari bukan ulama lagi yang dicari. Nah, di situ. Begitulah manusia. Nah, Fir'aun juga begitu. Dipanggillah Nabi Musa ke istana, diminta untuk berdoa. Nanti berangsur-angsur kesulitan ekonomi yang ada di masyarakatnya Fir'aun itu, kesulitannya sudah mulai berubah lagi menjadi keadaan yang normal. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ketika keadaan itu sudah semakin baik, mereka mengatakan apa?
Oh, ini usaha kami, ini yang kita lakukan. Dan biasanya begitu pemerintah. Pemerintah mengklaim, kenapa ini bisa begini, semuanya bisa baik? Oh, pemerintah yang berjalan, gitu. Biasa begitu. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa mama'ah. Tapi ketika nanti sedikit terjadi paceklik lagi, apa yang terjadi? Ya ini gara-gara Musa dan juga pengikutnya, begitu. Banyak rezim itu selalu nyari siapa yang bisa disalahkan. Kalau ada begini, siapa yang bisa disalahkan? Oh, gara-gara di Musa ini. Kita menjadi seperti ini gara-gara Musa, gitu. Tapi kalau lagi baik, karena dia mengatakan, oh ini menteri saya yang bekerja, menteri ini bekerja, menteri ini bekerja, menteri ini bekerja, gitu. Tapi begitu jelek, nah dia salahkan, cari kambing putih, ya kan? Kambing putih atau kambing hitam. Nah di situ dicari dia. Nah, siapa yang bisa disalahkan? Sama. Jadi pejabat-pejabat Fir'aun itu juga begitu. Begitu ada hal-hal yang buruk langsung dialamatkan kepada Musa dan pengikutnya. Ala innama ta'iruhum illallah. Padahal baik dan buruknya keadaan mereka itu siapa yang menentukan? Sangat tergantung pada Allah. Makanya para ulama di sini mengatakan dalam tafsir Al-Misbah ini dikatakan orang Islam baik ibadahnya, baik keimanannya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara. Oleh sebab itu maka di negara-negara Eropa, Amerika dan lain sebagainya, mereka punya kemampuan untuk mengelola negara, tapi mereka tidak punya nilai-nilai Islam. Sehingga yang kelihatan oleh kita mereka lebih hebat daripada orang-orang Islam. Sehingga kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang buruk yang ada di situ. Sementara di Islam banyak sekali orang yang baik keimanannya, tapi manajemen pengelolaan terhadap negara ini tidak baik. Nah, banyak di negara Islam ini yang pengelolaan terhadap negaranya itu masih kalah dengan negara-negara lain yang mereka tidak memiliki nilai-nilai Islam. Maka Muhammad Abdul itu sampai mengatakan, saya justru melihat Islam itu di barat, karena nilai-nilai Islam itu semua berlaku di barat. Tapi kalau saya kembali ke negara Islam, saya tidak melihat bahwa nilai-nilai Islam itu terimplementasi di situ. Sampai seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita memang pengelolaan itu menjadi penting. Maka bagaimana orang yang sudah beriman itu pengelolaannya baik. Kalau kita lihat di negara-negara maju, semua urusan sudah diurus oleh negara. Dari orang sakit, ada dokter yang setiap saat bisa datang ke rumah, family dokter, itu sudah berlaku di negara-negara. Ada apa-apa semua negara bertanggung jawab, sudah seluruhnya. Tapi di negara yang berkembang masih belum bisa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walaupun dikatakan bahwa segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya Allah, tapi semua orang masih nggak mau tahu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi setiap orang masih tetap nyari Tuhan selain Allah. Melakukan segala sesuatu tidak tertuju kepada Allah. Di sini terjadi kesalahan sebenarnya. Apa yang dipikirkan yang dilakukan oleh manusia dengan apa yang seharusnya. Wa qalu, dan mereka juga berkata kepada Musa. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya Fir'aun. Orang-orang bangsa Kipti. Wa qalu, mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha
famanah mulaka bimu'min. Mereka mengatakan, Musa, seberapa banyak pun engkau menunjukkan mukjizat yang bisa mengelabui mata kami, niscaya kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Kami tetap akan beriman kepada Firaun. Jadi kenapa mereka sampai berkata seperti itu? Karena realitas sehari-hari yang menguasai kehidupan mereka adalah Firaun. Kalau mereka hari ini tidak beriman kepada Firaun, dibunuh sama Firaun, selesai. Dan mereka takut itu. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Musa, tidak apa-apa, hidup masih berjalan. Di situ masalahnya. Padahal hidup berjalan itu hanya urusan dunianya. Setelah selesai urusan dunia, dia lupa urusan akhirat. Urusan akhirat itu justru lebih panjang daripada urusan dunia. Maka manusia kebanyakan manusia itu lebih melihat yang real. Kalau saya nggak iman pada Firaun, habis saya. Mendingan saya nggak iman kepada Musa, begitu. Manusia secara umum dia praktis. Ya, kalau saya dapat sesuatu, ya ambil aja. Daripada saya nggak dapat sesuatu, kan begitu manusia. Dia lupa bahwa akibatnya itu panjang dari yang dia lakukan sekarang. Akibatnya itu dunia akhirat. Nah, sementara yang menjadi pengikut Nabi Musa harus sabar. Mereka harus menjalani kehidupan yang sulit, tidak dibantu apa-apa oleh negara, gitu. Yang mereka dapati hanya tadi. Yang mereka dapati hanya dorongan-dorongan dari Nabi Musa alaihissalam supaya mereka tetap melakukan apa yang bisa dilakukan, supaya bisa sabar, supaya tetap minta pertolongan kepada Allah. Ini benar. Makanya kenapa banyak orang itu tidak mengikuti agama Islam karena dia merasa berat. Dia merasa berat. Padahal keberatan itu hanya sebentar, yaitu selama ada di dunia. Jadi hidup ini selalu dihadapkan pada seperti itu. Yang praktis selalu menang. Sementara yang tidak praktis tadi kita harus bersulit-sulit di dunia ini. Dan itulah tipe ketika kita berada di dalam perjuangan kepada Allah Subhanahu. Karena mereka sudah melampaui batas seperti ini, mengatakan kepada Musa, berapapun banyak mukjizat yang datang kepadamu, yang semuanya itu untuk mengelabui mata kami tetap tidak akan beriman. Apa yang terjadi? Allah lalu menurunkan musibah tadi. Apa musibahnya? Fa'arsalna 'alaihim tufan. Allah menurunkan topan. Ini bukan topan nama bintang film itu, bukan. Allah menurunkan topan. Topan itu bisa berupa air bah yang tiba-tiba datang yang menghancurkan semua yang ada di situ. Topan yang sering kita kenal juga bisa berupa angin. Bahkan bisa dua-duanya, angin topan. Maka sering kita menyebut angin topan. Semua porak-poranda dengan angin topan itu. Masih tidak beriman. Mereka memperbaiki keadaan, terus diperbaiki lagi, aman sebentar. Beberapa tahun kemudian datang lagi wal jarodah. Di semua tempat itu ada belalang. Jadi topan ini kehendaknya Allah. Yang menguasai topan itu hanya Allah. Yang menguasai angin itu Allah, yang menguasai air itu Allah. Belum cukup seperti itu, lalu Allah menurunkan belalang. Tujuannya apa? Untuk memakan semua daun-daun yang ada di Mesir, sehingga di seluruh penjuru negeri itu penuh dengan belalang. Dan akibatnya apa? Mereka nggak bisa berproduksi makanan. Sudah mulai kekurangan itu makanannya karena semua daun-daun itu dimakan oleh belalang.
nggak bisa, disemprot pun nggak bisa. Sudah diusahakan sedemikian rupa, nggak bisa. Hanya berkurang sedikit. Hanya Allah mengikuti sunnahnya. Kalau ada apa-apa berkurang sedikit, tapi tetap tujuan yang dituju oleh Allah itu tercapai. Apa itu? Mereka tidak bisa memproduksi makan. Mereka kelaparan. Apakah mereka mengimani Musa? Enggak. Coba. Tahun-tahun berikutnya membaik. Lalu tahun-tahun berikutnya lagi wal kummara. Allah menurunkan kutu. Kutu ini ada di mana-mana. Masuk ke rumah-rumah. Orang semuanya sakit. Anehnya itu yang sakit itu hanya orang-orang Mesir, orang-orang Kipti. Sama sekali tidak terkena orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya ini aneh nih. Itu tetap dianggap sebagai sihir. Dianggap ini sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Datanglah kutu di semua tempat, sehingga orang tadi udah lapar, mau ini makanan, di makanannya itu dipenuhi dengan kutu di mana-mana. Masukkan ke kulkas kok dia ada begininya, oh ternyata masih bisa itu sampai masuk ke situ. Coba. Mau makan nggak jadi, sudah lapar makanan nggak ada, mau makan nggak jadi. Coba. Bertahun-tahun seperti itu mereka menjadi sulit, sangat sulit. Apakah mereka beriman? Tidak. Wadofadi'ah. Lalu Allah menurunkan lagi apa? Kata ini ada di semua tempat, termasuk di kolong-kolong tempat tidur mereka. Loncat kemana-mana kata ini. Ini yang gila sama kata. yang gila sama kata ini mereka seperti apa? Udah kacau itu. Jadi kata ini ada di mana-mana, sulit sekali, nggak ada yang bisa mengatasinya. Wadofadi'ah. Dengan kata ini Allah ingin mengatakan bahwa mereka sudah kelaparan, sudah sulit, ada apa-apa, lalu mereka masih diteror dengan makhluk yang namanya kata. Kemana-mana ada kata, kemana-mana mereka mau kemana-mana nggak bisa. Mau di rumah juga, di rumah ada kata. Udah ditutup rapat-rapat, ada yang bisa masuk. Lalu berikutnya wadama. Yang terakhir mereka hanya bisa minum. Ternyata di semua minuman yang ada di situ semuanya itu bercampur dengan darah. Dari mana ini? Semua air itu mengandung darah. Kira-kira mau minum nggak? Puasa ini. Sudah dari yang bisa makanan tidak ada, gitu. Yang tersisa hanya air. Nah, sekarang airnya itu bercampur dengan darah, wadam. Ayatin mufassalat sebagai bukti yang paling jelas, yang semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka beriman? Enggak. Jadi mereka dari awal sudah mengatakan kami enggak akan beriman. Dan mereka konsisten dengan itu. Akhirnya karena tidak bisa mengatasi itu, maka dipanggil lagi Nabi Musa alaihissalam oleh Firaun. Kayaknya nggak bisa ini kalau kita nggak memanggil Musa. Dipanggillah Nabi Musa ke istana untuk bisa meredakan semua musibah yang ada di negeri ini. Kalau satu demi satu bertahap Nabi Musa alaihissalam nanti menghilangkan itu, antara lain dengan kompaknya Nabi Musa alaihissalam. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak bisa yang seperti itu kalau bukannya Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Mereka gitu percaya kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi percaya hanya di
lisannya saja. Banyak orang sekarang yang percaya Islam itu yang paling benar, banyak. Tapi untuk convert kepada Islam berat, karena mereka masih lebih berat urusan dunia daripada urusan akhirat. Banyak yang seperti itu. Sama orang-orang Mesir pada zaman Nabi Musa juga begitu. Karena sulit bagi mereka, kalau beriman mati mereka. Mau mana? Mau hidup atau beriman? Nah, di situ masalah. Padahal di situ masih ada pilihan. Kita bisa menyembunyikan keimanan kita dalam keadaan seperti itu. Tapi itu tidak diambil oleh orang-orang Kipti. Fastakbaru, mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin. Sehingga mereka adalah kaum yang berlumur dosa. Karena sudah tidak beriman, sudah itu, sudah dikasih cobaan yang seperti itu, ujung-ujungnya nanti masih minta Nabi Musa untuk menyelesaikannya, tapi tetap tidak beriman. Walamma waqa'a 'alaihi rijsu qala, maka ketika azab itu sudah sampai pada tingkat yang sangat membahayakan, bahkan sebagian orang mengatakan ahli tisu itu semua orang sudah bisa dikatakan sakit lepra. Tadi karena banyaknya penyakit tadi orang udah penyakit itu mengenai dirinya, mengenai masing-masing orang. Kalau mereka juga minta, bukan hanya Fir'aun, mereka juga minta kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka. Doalah, coba perhatikan ini kalimatnya. Ud'u lana rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, walaupun kami tidak beriman. Coba. Maka doa orang yang beriman itu bisa sampai kepada orang yang tidak beriman. Ud'u lana rabbaka. Kalau tidak doa, keberkahan dari doa itu nanti bisa sampai kepada orang yang beriman. Makanya kadang orang yang tidak beriman itu kan datang kepada orang yang beriman, Pak, minta dong saya di ruqyah gitu. Loh, itu kan Anda punya pemimpin agama untuk bisa meruqyah. Oh enggak Pak, yang bisa meruqyah hanya ustaz katanya. Coba. Jadi ruqyah aja. Kalau bisa dilakukan. Kenapa? Karena doa itu juga memiliki pengaruh kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Maka di sini mereka minta kepada Musa, ud'u lana rabbaka bima 'ahida indak, dengan janji yang telah diberikan oleh Tuhan kepada. Apa janjinya? Dalam Al-Quran dikatakan, ud'uni astajib lakum. Orang yang beriman, doa kepada aku, astajib lakum, aku yang akan mengabulkan doa. Coba. Jadi kalau orang yang tidak beriman apa? Ya sebenarnya bukan doa mereka yang diijabah oleh Allah, tapi karena ada rahmatnya Allah, sifat rahmannya Allah itu yang meliputi mereka. Kalau tidak ada itu habis. Maka tetap masih lebih enak orang yang beriman. La in kasafta 'anna rijsa lanu'minanna laka. Kalau seandainya Musa, karena ini udah mengenai diri mereka, mengenai masing-masing orang. Seandainya engkau bisa menghilangkan penyakit ini, penyakit yang dengan kumpulan berbagai musibah tadi menyebabkan penyakit lepra, menyebabkan penyakit itu mengenai dirinya. Orang semuanya sudah terluka. Dan luka itu tidak bisa disembuhkan. Mereka mengatakan, lalu minan dalam, kami akan beriman kepadamu, kami akan mengakui kenabianmu. Walalur silanna ma'angka Bani Israel, dan kami akan memenuhi permintaanmu. Yang pertama, kata Fir'aun, apa itu? Bebaskan kaum Bani Israel bersama kami.
Jadi di situ Fir'aun bersama pejabat-pejabatnya nanti memberikan janji kepada Musa, kalau itu kami akan beriman kepadamu. Kami akan beriman kepadamu, wa lanursilanna ma'aka Bani Israil. Falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu. Ketika Musa kemudian berdoa kepada Tuhannya, dan pada saat tertentu sampai semua orang nanti sembuh, idahum yang kufur. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman kepada Nabi Musa? Tidak. Makanya banyak orang yang mengalami kesulitan itu. Ketika dia tidak beriman, lalu berjanji nanti saya akan begini-begini. Kalau sudah sembuh, lupa dia sama janjinya. Banyak yang seperti itu. Sama ini dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum bil yammi bi'annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Oleh sebab itu nanti ketika Nabi Musa alaihissalam sudah mau membawa pengikutnya ini menuju ke Baitul Maqdis, dikejar juga ternyata oleh Fir'aun bersama rakyatnya, karena mereka nggak mau Musa dan orang-orang Bani Israel ini meninggalkan Mesir, sehingga dikepung mereka itu sampai di pinggiran pantai di Laut Merah itu. Ketika berada di situ, mereka sudah mengatakan Musa nggak ada jalan lain lagi. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan. Dipukulkanlah tongkatnya Musa itu ke laut, lalu laut menjadi terbelah. Nah, satu terbelah ke sana, yang satu ke sini. Larilah Musa bersama pengikutnya di situ. Dan ketika Fir'aun bersama pengikutnya masih mau mengejar Nabi Musa alaihissalam, disitulah nanti mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, kewajiban bagi kita semua adalah tetap berusaha, lalu berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu. Jadi doa-doa kita yang kita ulang-ulang ketika kita sholat itu sebenarnya punya manfaat, cuma nggak kelihatan oleh kita. Gak kelihatan. Seandainya semua itu diperlihatkan oleh Allah, kita akan semakin tekun berdoa, berzikir, melaksanakan apa yang ketaatan kita. Jadikan wasilah ini sebagai wasilah yang lain, wasilah kebaikan sebagai wasilah kebaikan yang lain, supaya kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marfu'an wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan masyuura. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.